sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu luar biasa, bermacam-macam yang diperlihatkan. Yang diperlihatkan dalam perjalanannya, dalam Isra-nya, Rasul diberikan Allah tamsilan-tamsilan kejadian, contoh-contoh kejadian umatnya nanti di akhir zaman, termasuk kita sekarang ini, yang keseluruhannya adalah untuk mengingatkan umatnya pasti satu ketika mengalami mati. Mengalami mati. Mau. Seluruh kejadian yang diperlihatkan Allah kepada Nabi saat itu, semuanya kesimpulannya adalah mati. Semuanya menghadapi kematian. Apakah ada contoh orang-orang yang ketika dilihat Nabi memikul kayu mempunyai beban yang berat? Bebannya sudah berat, sudah rengkeh, dia memikul beban itu sudah bongkok. Tapi bebannya bukannya dikurangi, tapi malah ditambah. Nabi nanya di Jibril, itu kejadian apa ya Jibril? Kata Jibril, Muhammad, itu adalah contoh umatmu nanti setelah dia mati di akhir zaman. Dia akan memikul beban yang sangat berat, karena ketika di dunia diberikan kepadanya amanah yang harus dia laksanakan, tapi tidak dia laksanakan secara baik. Diberikan kepadanya pangkat dan jabatan, tapi tidak diembannya sebaik mungkin. Diabaikannya jabatan itu. Belum jabatan satu terlaksana sebagaimana mestinya, datang jabatan lain dia terima. Nanti di yaumil mahsyar, di akhirat, ketika dia sudah mati, dia diberikan beban yang sangat berat. Sudah berat bebannya, bukan dikurangi tapi nambah. Ada diperlihatkan kepada Nabi dalam perjalanan itu orang yang dipotong lidahnya, panjang lidahnya dipotong, panjang lagi, potong lagi, menjerit lagi, panjang lagi, dipotong lagi, menjerit lagi. Ditanya ya Jibril, apakah ini tamsilan umatmu nanti di akhir zaman? Kata Jibril, benar Muhammad. Ini adalah contoh umatmu nanti di akhir zaman. Mereka tidak pandai memelihara lidah mereka. Mereka suka memfitnah. Mereka suka mengadu domba. Mereka suka ghibah. Tahu ghibah, Bu? Tidak tahu, mau saya kasih tahu? Mau. Ghibah itu adalah menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain, yang apabila orang yang diceritakan itu mendengar, sakit hatinya. Walaupun yang dia bicarakan itu benar adanya, ada saksinya, ada buktinya. Keburukan yang dikerjakan oleh seseorang diceritakan, kita ceritakan kepada orang lain, apabila didengar oleh yang bersangkutan, sakit hatinya, ada buktinya, ada saksinya. Itulah yang disebut dengan istilah ghibah. Bahasanya, bahasa kitanya bergunjing. Kalau kita membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain, tidak ada bukti, tidak ada saksi, itu namanya fitnah. Antara fitnah dengan ghibah itu saudara kandung. Dua-duanya sama neraka. Dua-duanya nanti lidahnya akan dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah meninggal dunia, masih setelah mati. Ada orang yang ketika itu dipalu kepalanya pakai palu yang berduri terbuat dari api. Konon katanya api neraka, kata Jibril. Dipalu kepalanya sedemikian rupa
baik lagi, dipalu lagi. Hancur, baik lagi, dipalu lagi. Nabi nanya, ya malaikat Jibril, ya Jibril, apa tamsilan umatku? Kata Jibril, benar Muhammad. Itu adalah contoh umatmu nanti di akhir zaman, yang kepada mereka sudah sampai berita untuk wajibnya sholat. Datang waktu sholat, tapi mereka tidak mau mendengar, mereka lalaikan, mereka tinggalkan sholat. Maka nanti kepalanya dipalu sampai hancur meleleh otaknya, baik lagi, dipalu lagi, hancur lagi. Sakit yang bukan kepala yang akan dia derita sampai hari kiamat. Itu masuk baru setahap alam barzakh. Padahal sholat itu tidak berat sebenarnya. Kan ada kata lagu, kalau mau sembahyang tidak perlu membayar, kalau mau puasa tidak perlu membayar. Betul? Betul. Ada di sini membayar sholat? Tidak. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu, melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Ya Bu, tapi tidak di lahan tua Bu. Simaknya Bu. Anu kurang sholat. Amin. 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 Kalau mau berjudi, hai mesti pakai duit. Betul? Betul. Sampai. Kalau mau mabukan, hai mesti pakai duit. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Betul. Ngaku. Hadirin, saudara-saudara saya di sana aku sedulur pulau. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan nanti, Pak. Tidak ada Bapak dan Ibu yang dapat kita banggakan nanti ketika kita sudah mati, kecuali hanya sholatnya. As-sholatu fid din kama ra'shi fil jasad. Perumpamaan sholat itu di dalam agama bagaikan kepala dia dalam tubuh kita. Perumpamaan sholat itu laksana kepala dalam tubuh kita. Nah, kalau kemudian ada orang tidak punya tangan, masih bisa hidup, Pak. Betul? Betul. Kalau ada orang yang potong kakinya tidak punya kaki, masih bisa hidup. Iya. Iya. Tapi kalau ada orang yang tidak punya kepala, hidup juga dia. Tidak. Ini keturunan kuntilanak ini. Makanya as-sholatu bid-din, sholat itu dalam agama sama salawati. Sholat bagaikan kepala dalam jasad kita. Hal yang sangat vital, hal yang sangat utama. Tujuan Isra Mi'raj itu dalam perjalanan tamsil yang diberikan Allah kepada Nabi, semuanya mengingatkan kita kepada Nabi. Apa yang kita banggakan sekarang, Bu? Banyak banget di Jawa, kayu banawa, tinggi mana pangkat kita. Kalau kita tidak sholat, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama.
Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, ini bangkai tak berguna. Betul? Dari kabar yang indah, kasur putih lampu putih, ini harus berpindah, terbujur dalam perut bumi. Akhirnya terbujur dalam perut. Anak ayam turun 10, mati 1 tinggal 9. Bacarai nyawa dengan tubuh, tangan balipet di atas badan. Iya bu. Anak ayam turun 9, mati 1 tinggal 8. Tangan balipet di atas badan. Banyak orang datang manca biak kapan. Kau cerita anak ayam bu? Lema dengan cerita anak ayam bu? Anak ayam turun 8, mati 1 tinggallah 7. Ladi kapan disubayangkan, awak rangan tak kapin